Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Intan Paramita. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perpajakan yang diampu oleh Bapak Catur Ragil Sutrisno. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian pajak PPh 21. PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21: penghasilan bagi pegawai tetap, penghasilan bagi pegawai tidak tetap, penghasilan bagi bukan pegawai, penghasilan yang dikenakan PPh 21 final, dan penghasilan lainnya. Undang-Undang PPh 21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK 03/2008, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 010/2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009. Wajib atas PPh 21: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, contoh akuntan, arsitek, pengacara, dokter, dan lain-lain, seniman, olahragawan, peneliti, penyedia jasa komputer, petugas dinas luar asuransi, dewan pengawas, dan mantan pegawai. Objek PPh 21: penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berupa gaji, uang pensiun, uang jaminan hari tua, pesangon, dan lain-lain. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21: asuransi, iuran pensiun, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh 21: penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015 pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Penetapan persentase PPh dari hasil PKP. PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%, PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%, PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%, PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 50%. Tarif PPh 21 yang penghasilan tidak kena pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak berdasarkan PMK nomor 101/PMK 010/2016. 54 juta untuk diri sendiri atau untuk diri wajib pajak orang pribadi WPOP.
4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah, 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tabel jumlah PTKP. TK per 0, 54 juta, artinya yang belum menikah. K per 0, 58 juta 500 yang sudah menikah tapi belum punya anak. K per 1, 63 juta, itu diperoleh dari tambahan anak 1, 4.500.000, anak 2 ditambah 4.500.000 kali 2, anak 3 4.500.000 kali 3. Tarif progresif PPh 21. Penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada yang memiliki NPWP. Rumus dan cara perhitungan PPh 21. PPh 21, cara menghitungnya tarif pajak dikali penghasilan dikurangi pengurang. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. 120% kali PPh 21 terutang. Contoh perhitungan PPh 21. Penghasilan tetap. Yang pertama, penghasilan tetap. Gajinya sebesar 10 juta per bulan. Dia sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dapat tunjangan, lembur, komunikasi, transport, dan jaminan yang lain seperti kesehatan, kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun. Gaji pokok 10 juta, tunjangan lembur, tunjangan komunikasi, tunjangan transport. Penghasilan kerja per bulannya menjadi 11.800.000. Jaminan yang dibayar oleh perusahaan, jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian. Lalu diperoleh penghasilan bruto per bulan 12.174.000 dari 11.800.000 ditambah semua jaminan. Penghasilan neto per bulan. Penghasilan diperoleh dengan cara penghasilan kerja per bulan dikurangi jaminan kerja. Hasilnya 11.396.965.000 rupiah. Penghasilan neto per tahun dengan cara mengalihkan hasil neto per bulan dikali 12 bulan. Hasilnya 136.763.580 rupiah. Pajak penghasilan tidak kena pajak atau PTKP termasuk dalam golongan sudah menikah, mempunyai 2 anak sehingga memperoleh 67.500.000. PKP dengan cara penghasilan bersih dikurangi PTKP 136.763.580 rupiah dikurangi 67.500 juta, hasilnya 69.263. Karena PKP masuk dalam layar kedua antara 50 juta sampai 250 juta, maka berlaku 2 lapis tarif. Yang pertama 50 juta dikenai tarif 5% dan yang kedua sisanya dikenai tarif 15%. PPh 21 terutang setahun 12 bulan. 5% kali 50 juta ditambah 15% kali 19.263
19.253 ini diperoleh dari 69.263 dikurangi 50 juta. Hasilnya 5.389.450 rupiah. Per bulannya yang harus dipotong untuk pajak penghasilan dibagi 12 bulan, sehingga hasilnya 449.120.083 rupiah. Itu untuk penghasilan tetap. Contoh penghasilan tidak tetap. Gajinya per minggu 2 juta, maka sebulannya 8 juta. Penghasilan brutonya 8 juta, biaya jabatan 5% kali 8 juta 400.000. Penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 7.600.000. Penghasilan neto setahun dikali dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dikali 12 bulan. Hasilnya sekian. PTKP setahun untuk wajib pajak tidak kawin adalah 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun dengan cara menghitungnya 91.200.000 dikurangi 54 juta. Hasilnya 37.200.000. PPh pasal 21 terutang 5% kali 37.200.000, hasilnya 1.860.000. Maka yang dibayarkan per minggunya adalah 38.750. Cara pelaporan SPT PPh 21 dengan cara menggunakan aplikasi online. Login di aplikasi, masukkan NPWP dan passwordnya. Lalu pilihan A menu yaitu e-billing, e-form, dan e-filing. Klik e-filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Lalu klik start upload. Pastikan semua nama sudah sama dalam file tersebut. Selanjutnya Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik OK. Lalu akan muncul rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Anda bisa mengcopy kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda untuk dimasukkan ke kolom kosong. Lalu klik kirim SPT. Selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima laporan SPT masa PPh 21 secara online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.